Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah Episode 60 Merasa Bersalah. Zainab duduk di kursi penumpang, sedangkan kawan pribadinya yang bernama Cynthia duduk di kursi kemudi. Wanita bertubuh tinggi itu fokus dengan kemudinya. Kenapa rasanya nggak tega berbuat seperti ini sama Bang Rangga? Zainab menangis ketika mengingat seperti apa wajah Rangga yang menatapnya tadi. Ain yakin keputusan Ain ini benar. Ain akan mendengarkan nasihat Mimi. Ain tidak boleh terlalu menempel dengan Bang Rangga. Biar Rangga penasaran. Ain juga harus mengetahui seperti apa perasaan Ain yang sebenarnya. Apa ini cinta atau hanya sebatas rasa sayang antara adik dengan abang? Begitu juga dengan Bang Rangga. Dia juga pasti sama seperti Ain yang tidak yakin dengan perasaannya. Dengan seperti ini, kami akan sama-sama saling meyakinkan diri dengan apa yang kami rasakan. Zainab berkata dalam hatinya, guna untuk meyakinkan dirinya. Ia menangis ketika menyadari bahwa dirinya tidak sanggup untuk berjauhan dengan Rangga. Kenapa rasanya sakit sekali? Setelah ini, bagaimana bila Bang Rangga ternyata hanya menganggap Ain sebagai adiknya, sedangkan Ain cinta dengan dia? Air matanya semakin menetes ketika membayangkan ini semua. Zainab mengusap air matanya ketika melihat pesan WhatsApp yang masuk di ponselnya. Dibukanya pesan itu dengan cepat saat melihat pesan yang masuk dari Rangga. Adek, kenapa tadi sikapnya beda sama abang? Kenapa adek berubah sama abang? Zainab baca isi pesan yang dikirim Rangga dalam hatinya. Ain harus menyelesaikan diri, tidak terlalu dekat sama abang, karena sebentar lagi abang akan dinas dan nggak tahu entah kemana. Jadi Ain harus benar-benar yakin bahwa nanti di saat abang sudah dinas keluar, Ain sudah terbiasa. Zainab menangis melihat pesan tersebut. Ia kemudian mengirimkan pesan itu ke Rangga. Apa benar ini alasannya, Dek? Air mata Zainab menetes semakin deras saat membaca pertanyaan yang dikirim ke Rangga. Iya, Zainab membalas. Zainab melihat Rangga yang melakukan panggilan video call. Dengan cepat direjeknya panggilan video call itu. Zainab tidak ingin Rangga melihatnya yang sedang menangis seperti ini. Abang, Ain sudah mau sampai sekolah. Zainab mengirimkan pesan tersebut. Zainab turun dari dalam mobil ketika mobil kemudi Cynthia sudah sampai di halaman sekolahnya. Mbak Cynthia, boleh pulang kok. Nanti Ain bakalan tunggu di sini. Baik non, ucap Cynthia. Zainab berjalan dengan tubuh yang terasa lemas. Dia masuk ke dalam kelas dan meletakkan tasnya di atas meja. Kenapa lemas Besti? Tanya Afifah yang duduk di sampingnya. Ain sekarang lagi bingung. Zainab menang sahabatnya tersebut. Bingung kenapa Besti? Tanya Alia yang duduk di belakangnya. Kata Mimi, Ain gak boleh terlalu nempel sama Bang Rangga, biar dia penasaran. Katanya kalau cewek jual mahal, pasti bikin cowok jadi penasaran. Ain juga ingin tahu seperti apa sebenarnya perasaan Ain. Apa ini cuma perasaan abang ke adik atau beneran rasa cinta? Zainab duduk dengan meletakkan wajahnya di atas meja. Aku rasa ini ide yang bagus, ucap Afifah. Menurut aku juga begitu. Kamu harus benar-benar yakin bahwa rasa yang kamu miliki ini rasa sayang antara adik atau rasa sayang terhadap lawan jenis, jelas Alia. Tapi Ain gak tega. Waktu lihat Bang Rangga pas sarapan, Ain pilih duduk di samping Mimi. Ain juga gak minta roti dia. Gak mau diantar ke sekolah seperti biasanya. Zainab berkata dengan sedih. Terus sikap Bang Rangga gimana? Tanya Afifah. Kelihatannya dia kaget lihat Ain berubah seperti itu. Enggak apa-apa deh, kamu harus yakin dan sedikit harus tega sih kalau untuk masalah yang seperti ini, demi memperjelas rasa yang ada. Alia tersenyum dan mengusap punggung Zainab. Gadis kembar itu berhenti berbicara seketika dan mencolek-colek Zainab.
Ada apa? Tanya Zainab. Suasana ramai dalam kelasnya senyap seketika. Ada Bang Rangga, Aifah memberitahu dengan berbisik. Jangan bohong. Zainab enggan untuk mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu. Yaitu bahwa si kembar hanya mengerjainya. Lihat itu, Alia mencolok bahu Zainab. Zainab mengangkat kepalanya dan memandang ke arah yang disebutkan oleh sahabatnya. Jatuhnya seakan ingin lepas ketika melihat Rangga yang berdiri di depan pintu kelasnya. Rangga tersenyum dan masuk ke dalam kelas Zainab. Ada apa bang? Tanya Zainab dengan mata yang terbuka lebar. Ini, nenteknya tertinggal. Rangga memberikan kartu peserta ujian Zainab. Ya ampun, Ain lupa. Zainab mengambil kartu peserta ujian tersebut dan meletakkan di dadanya. Kebiasaan, Rangga mengusap kepala Zainab. Abang ketemu di mana? Tanya Zainab dengan tersenyum. Di dalam mobil. Tadi abang video call mau nunjukin nenteknya. Tinggal, tapi malah nggak diangkat. Rangga tersenyum menatap wajah cantik Zainab. Maaf, Ain kirain mau ngomong apa. Zainab tersenyum nyengir. Sudah Bel, abang berangkat dulu ya. Rangga tersenyum dan mengusap kepala Zainab. Abang hati-hati, jawab Zainab dengan tersenyum. Rangga menganggukkan kepalanya. Ujiannya harus fokus, jangan pikirkan apa-apa. Rangga menarik hidung mancung Zainab. Zainab diam saat mendengar nasihat yang diberikan Rangga. Apa yang dikatakan Rangga seakan menjadi pertanda bahwa pria itu memahami apa yang saat ini dirasakannya. Siap Kapten, Zainab meletakkan tangannya di kening dengan gaya hormat. Rangga tersenyum. Abang berangkat dulu ya. Dengan tubuhnya yang tinggi dan tegap, Rangga berjalan menuju ke pintu. Iya, bye-bye. Zainab melambaikan tangannya ketika Rangga berjalan ke arah pintu. Rangga membalas lambaian tangan Zainab dengan tersenyum. Bye-bye kembar. Rangga tersenyum memandang Alia dan Afifah. Hati-hati abang polisi tampan, jawab si kembar secara serentak. Zainab kembali duduk di kursinya setelah melihat Rangga sudah menjauh dan menghilang dari pandangannya. Dipegangnya dadanya yang terasa berdetak dengan sangat hebatnya. Rasa sedih, tidak bersemangat yang tadi dirasakannya kini hilang seketika. Saya melihat Rangga datang ke kelasnya. Zainab tidak menduga Rangga datang hanya untuk mengantarkan kartu ujiannya saja. So sweet, ucap Alia. Kapan sih Ziko akan seperti itu? Afifah tersenyum. Ziko seperti itu bila dekat kakak. Alia tersenyum dan dengan sengaja menjahili adiknya. Kenapa sih kalian berdua suka rebutan Ziko? Ada Bang Idan dan juga Al-Ghazali yang gak kalah genteng sama dengan Ziko. Jadi melaporkan satu orang abangnya dan satu orang sahabat abangnya yang tinggal di depan rumahnya. Si kembar hanya tersenyum nyengir sambil menggaruk kepalanya ketika mendengar kedua cowok yang tawarkan itu memang sangat tampan-tampan. Tidak kalah ganteng dengan cowok saat ini diperebutkan mereka berdua. Bukannya kami gak mau sama Al dan juga Idan, tapi mereka itu terlalu cuek dan tidak peka. Tahu kan, sudah berapa banyak yang patah hati dan kecewa karena ulah dua cowok itu. Gak sama seperti Ziko, yang orangnya sweet, baik, perhatian, pengertian, pintar, soleh, ramah. Pokoknya pakai komplit deh, Afifah menjelaskan. Zainab hanya diam ketika melihat kedua sahabatnya yang kembar. Begitu sangat menyukai saudara sepupunya. Zainab, Alia dan juga Afifah, mereka selalu jujur dengan perasaan yang mereka rasakan, dan mereka juga selalu saling curhat bertiga seperti saat ini. 98%, aku yakin Bang Rangga cinta, ucap Afifah. Kalau menurut aku sih 99%, Alia memberikan penilaiannya. Zainab diam saat mendengar komentar kedua sahabatnya. Dari tatapan matanya, itu tidak jelas. Cara dia memandang itu beda.
Alia berkata dengan yakin. Cinta tidak hanya butuh perhatian dan kasih sayang, namun juga butuh pengakuan. Inilah yang dibutuhkan Zainab saat ini. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.